Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini saya ingin memberikan tips budidaya lagi buat kalian, terutama untuk tanaman yang non stem seperti itu ya. Jadi tanaman stem cukup gampang dibudidaya dengan cara mematahkan batangnya atau bagian organ dari batang, kemudian ditanam lagi, dan itu sudah cukup untuk memperbanyak tanaman kalian. Ataupun dibiarkan saja, maka dia akan merambat dan menumbuhkan bagian-bagian tanaman baru, sehingga tanaman stem cukup relatif lebih mudah diperbanyak. Namun ada beberapa tanaman yang lebih sulit untuk diperbanyak seperti Anubias ya, Echinodorus dan Cryptocoryne, yang mana tidak semua tanaman tersebut bisa kita budidayakan gampang ya, terutama untuk Echinodorus ini. Nah, Echinodorus sendiri ini memiliki banyak varian teman-teman. Ada yang mudah beranak pinak, ada yang tidak. Namun umumnya ya, lebih dari 70%, 80% Anubias, maksud saya Echinodorus yang dibudidayakan di dunia aquascape itu melalui sulur pada bunganya atau melalui tangkai bunga, yang mana dia akan menumbuhkan anakan pada tiap ruas-ruas bunga pada tanaman Echinodorus. Namun tidak semua jenis Echinodorus itu gampang berbunga. Ada beberapa diantaranya yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun kita pelihara itu tidak kunjung berbunga. Nah, di sini saya ingin memberikan tips untuk beberapa jenis Echinodorus yang sulit berbunga. Kemudian gimana sih cara kita memaksa tanaman tersebut berbunga? Memang ada beberapa faktor yang membuat tanaman tersebut bisa berbunga. Seperti pertama, kedewasaan tanaman tersebut, cuaca ya, baik itu suhu, kondisi airnya, kelembapan udara, dan lain-lain. Namun di sini saya ingin menunjang atau mempercepat dia berbunga dengan pupuk. Nah, kita lihat di tangan saya sudah memiliki pupuk Osmocote Dekastar ini ya. Nah, ini pupuk dengan perbandingan N, P, dan K-nya 6, 13, dan 25. Yang mana yang 25 itu adalah kalium ya, atau potasium, yang mana itu seringkali diaplikasikan untuk tanaman yang ingin segera dibungakan gitu, baik itu tanaman darat maupun tanaman air ya. Jadi tanaman itu sama saja, hampir kesemuanya itu ketika dia fase vegetatif ya, maksud saya fase generatif, itu dia membutuhkan asupan lebih K seperti itu ya. Jadi di sini persentasenya nitrogennya 13 ya, P-nya itu 13 dan K-nya itu 25. Sehingga pupuk ini didesain untuk tanaman yang ingin dibungakan. Nah, tanaman Echi apakah yang belum bisa berbunga ya? Oke, ini adalah Echinodorus uruguayensis teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini saya sudah melihara cukup lama ya, ada sekitar 5 bulan. Dan ketika saya membeli bibitnya ini sudah cukup besar gitu. Jadi secara ukuran dia seharusnya sudah cukup dewasa teman-teman ya, sudah bisa. Kalian tidak bisa membungakan tanaman yang masih kecil, anakan, itu sama aja pembungaan prematur ya, tidak akan ngefek atau kemungkinan berbunganya kecil. Ini ada Echinodorus rubin ya teman-teman ya, original, karena banyak diantara teman-teman yang membeli yang KW atau palsu gitu, sehingga harganya lebih murah. Untuk yang rubin original ini masih mahal ya teman-teman ya, selalu di atas 50.000 harga jualnya. Nah, ini juga belum berbunga. Dan kemudian ini ada Echinodorus gabrieli. Nah, bisa teman-teman lihat, ini sama sekali belum pernah berbunga. Ini ya, ini padahal tanamannya asik banget dia kompak, pendek ya, mekar ke samping. Ini juga sama ya. Dan untuk kalian ketahui, beberapa tanaman kemarin sudah saya kasih pupuk untuk buah ya. Nah, ini langsung menumbuhkan sulur-sulurnya. Ini Echinodorus Yellow Sun teman-teman. Nah, ini Echinodorus Red Diamond. Jadi setelah saya beri pupuk buah ya teman-teman ya, yang mana kandungan K-nya itu tinggi, tapi yang cair ya, yang darat gitu, sehingga menurut saya masih agak kurang efektif. Tidak semua tanaman itu menyerap hara yang sama. Jadi untuk pupuk yang ini ingin saya bener-bener saya tenggelamkan ke dalam substratnya gitu. Nah, bisa teman-teman lihat banyak yang sudah mulai berbunga setelah saya kasih itu. Ini
Jadi rata-rata dia memang sudah langsung berbunga sekitar 10 hari setelah saya kasih pupuk yang untuk bunga gitu ya. Ini juga berbunga. Jadi banyak diantaranya yang memang berbunga di sini setelah saya kasih, kecuali jenis yang tadi itu gitu. Jadi saya ingin bereksperimen dengan memberikan pupuk ini. Ini sifatnya slow release ya. Oke, kita lihat yuk bagaimana sih cara pengaplikasiannya, dan nanti akan saya update jikalau memang benar berhasil, ataupun kalau memang tidak berhasil tetap akan saya update. Pertama tentu kalian bersihkan dulu dari tanaman-tanaman di sekitar. Kalau memang itu rumput maka dibuang, tapi ini tanaman stem Ludwigia arcuata ya. Nah, harus kita buang agar space-nya lebih banyak kosong ya, dan pertumbuhannya lebih maksimal gitu. Lalu kita bikin lubang teman-teman ya. Setelah itu kita bikin lubang menggunakan kayu di sekitar pengakarannya di sini. Nah, kita bikin lubang seperti ini ya teman-teman ya. Lalu nanti kita masukin pupuknya di situ. Oke, saya bikin lubangnya dulu karena saya cuma sendirian, jadi nggak ada yang megang kamera. Oke ya teman-teman bisa lihat ini adalah Dekastar kemasan 100 gram 16, 13, 25. Mana yang 25 ini adalah K ya, kalium. Jadi kita masukin ke lubang yang sudah saya buat ini. Nah, secukupnya saja. Jangan khawatir untuk kelebihan dosis karena Dekastar ini pupuk slow release. Nah, cukup. Setelah kita bikin lubang, selanjutnya kita tutup lubang tersebut dengan tanah agar dia tidak keluar kemana-mana. Kita tutup lubang tersebut dengan tanah. Oke. Nah, dan kemudian kita buat lubang untuk Echinodorus gabrieli teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat Echinodorus gabrieli. Kan saya buat lubang di sini. Di sini aja kayaknya lebih enak posisinya. Nah, tuh. Jadi nggak masalah ya, nanti kalau akarnya putus juga nggak masalah. Nah, oke. Cukup, akarnya putus nggak masalah. Itu juga bisa memancing tanaman untuk berbunga teman-teman, jadi dia agak stres. Nah, lalu kita pancing lagi dengan pupuk buah ini. Oke. Untuk Echinodorus gabrieli, Echinodorus uruguayensis itu di pasaran masih jarang sekali teman-teman yang jualan. Kalian bisa cek di internet, di online, baik itu di Shopee, di manapun ya, Tokopedia. Jarang yang jual anubias jenis ini. Sama ini uruguayensis masih tidak banyak ya barangnya ya. Lalu ini lagi akan saya bikin lubang di sini. Nah, oke, cukup. Kita masukin. Oke, cukup. Untuk selanjutnya ini ada Echinodorus rubin ya. Ini juga, ini di air warnanya merah banget, bagus. Juga ada Echinodorus ini uruguayensis masih ada di sana itu. Nanti nggak saya tunjukin karena akan terlalu panjang nanti videonya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada budidaya Echinodorus namun Echinodorus kalian tidak kunjung berbunga, maka bisa kalian belikan pupuk tanaman darat khusus untuk buah ya. Yang mana pastikan dulu Echinodorus kalian itu sudah dewasa ya, atau baik ukuran daunnya, batangnya sudah cukup besar, sudah berbulan-bulan kalian pelihara, jangan yang baru tanam gitu, setidaknya 4-5 bulan tapi juga tidak kunjung berbunga. Kalian bisa belikan tanaman, maksud saya pupuk tanaman darat ataupun
pupuk Dekastar tadi yang 16 ya, yang 6 13 25, karena 25 itu adalah K yang mana fungsinya di tanaman itu untuk memicu pembentukan bunga dan buah seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ini yang bisa saya sampaikan buat kalian semua. Oh ya, untuk video berikutnya saya akan bikin aquascape Dutch style dan natural style. Nah, bagaimanakah hasil produk aquascape saya atau settingan saya? Mungkin tidak sebagus master-master yang ada di sana, namun ada pelajaran yang akan bisa kalian serap tentunya. Sampai jumpa.